Bismillahirrahmanirrahim. Sepuluh 24 hari tanggal 6 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma, pakailah itunya, Ma. Soalnya baju Mama tuh sempit. Apa kabar semuanya, guys? Oh, ada 2 milik. Oh, kenapa tuh? Oh, meninggal ya. Barusan ada ini ya, ada WA yang masuk. Ya, sahabat saya di Jakarta, dia mengabarkan ini ponakannya meninggal ya, kena serangan jantung barusan aja. Tadi kan live di jeda sebentar. Ya, turut berduka cita ya, Entewir. Oh, apa ini? Aswindil Husani. Saya baru join minggu lalu, Bang. Alhamdulillah. Ya, bagaimana ceritanya? Kok bisa tergerak hatinya ya? Tergerak hatinya di antara 2 juta orang. Ya, di antara 2 juta orang penduduk dunia ini ya. Bagaimana bisa tergerak hatinya ini? Agak-agak lebay guys. Kalau 2 juta orang sudah bergabung, ya kita masih juga terkesan dengan seorang bergabung, itu tandanya 2 juta udah itu mah biasa aja ya orang bergabung ya. Sekarang puji Tuhan udah bisa lunasi. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Apa coba? Hah? Udah bisa melunasi hutangnya. Alhamdulillah sudah bisa melunasi hutangnya. Oke. Kalau kita sekarang sudah pada fase hidup yang tenang, nyaman, tidak ada kekhawatiran dalam soal materi, soal ekonomi. Kemudian kita bisa di usia 51 tahun ini kita bisa menjalin hubungan dengan banyak orang yang tentunya tidak yang toksik ya. Yang toksik langsung kita pilah-pilah, kita seleksi, tidak akan pernah kita hubungi lagi. Bukan berarti kita memutuskan hubungan silaturahim. Tapi kenapa? Ya, kenapa kita seperti itu? Ya, kita tetap berteman, tapi tidak akrab. Supaya apa? Supaya kita tidak terkena dampaknya. Seperti contohnya ya, teman toksik itu yang suka menggibah, yang suka menggosipkan orang, yang suka menggunjingkan orang. Untuk apa kita temenan ya? Untuk apa kita temenan sama orang yang seperti itu ya? Yang suka menjelek-jelekan orang lain. Nah, itu sia-sia aja. Kalau kita mau mendengarkan cerita dia, itu tandanya kita ikutan dapat dosanya, ya kan? Jadi kita sudah sampai fase itu ya, kita sudah menikmati hidup di dalam jiwa kita tenang,
kemudian kesadaran kita semakin timbul, ya kita tidak lagi memenangkan ego kita sendiri. Ego itu kita turunkan. Nah, begitu kan? Kalau ego kita turunkan, itu ada ego diturunkan bisa gini nih. Biasanya kita aja yang terus disapa orang. Nah, sekarang ego kita turunkan, kita punya keinginan untuk nyapa orang duluan. Nah, seperti itu. Nggak ada salahnya toh, ya kan? Kalau teman kita itu orang baik, ya, kemudian dia itu bukan yang toksik, ya kenapa enggak? Ya kan, itu kan kenapa enggak gitu loh. Nah, ya penting ya kita memilah-milah teman, ya supaya kita bisa lebih menikmati hidup. Nah, actually sebenarnya dalam kita berteman itu bukan saling mengambil keuntungan atau saling memanfaatkan. Ya tolong menolong boleh, asalkan tidak dipaksa ya, misalnya datang ke rumah pengen minjem uang dan kita merasa terpaksa minjamkan itu. Nah, sedapat mungkin teman-teman ya, itu tadi teman-teman harus punya cara hidup yang soal materi, soal uang segala macam tuh itu tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah sama sekali. Nah, kok bisa? Nah, itu dia. Ya, disinilah semua di-reveal, diungkapkan bagaimana caranya supaya kita bisa hidup nyaman, lebih nyaman lagi, kemudian lebih sehat lagi. Nah, kalau kita lebih sehat lagi, tentu ya tidak ada penyakit yang menghampiri, ya kan? Benar nggak? Kita bisa jalan sana kemari ya mah, kita bisa tersenyum pada dunia ini, pada alam semesta, ya kenapa sehat? Kalau orang sakit gimana mau tersenyum? Ya merengut aja dia. Sakit gigi, dia ogah senyum. Kesakitan, rasa sakit pada giginya itu membuat dia itu menggerutu terus. Ya, dia pengen makan coklat, tapi dia mesti nahan, ya kan, mesti nahan selera. Nah, itu kan nggak enak seperti itu, ya kan. Pada saat gigi sedang sakit itu, ya Allah, jangan mampir-mampir lagi lah gitu loh. Nah, jadi kalau sakit gigi ya, kalau Anda punya Body Moon, produk dari PT Best ini, tinggal tetes aja ya. Jadi kuman-kumannya langsung mati, sakitnya langsung hilang. Ya kan, Mak? Kemarin Mama sakit gigi ya? Nah, dicobain seperti itu. Atau minum 1 butir Bimax. Ya, sakit kepala hilang, sakit gigi hilang. 1 butir saja. Nah, kan yang paling penting kita dalam hidup ini adalah tahu cara mengatasinya. Tahu cara mengatasi masalah-masalahnya. Itu, seperti itu. Jadi makanya saya setiap hari selalu mengedukasi. Oh ya, kemarin saya tidak, Ridwan Surya Pratama. Ya, kemarin saya tidak memberikan edukasi 1 harian karena kemarin saya cuti. Saya cuti semalam ya. 1 hari saya cuti. Boleh dong saya cuti ya? Boleh saya cuti ya. Karena kemarin itu ada pesawat tempur lewat ya. Jadi kemarin itu kok rasanya kemarin pagi kita kemana mah? Kemarin pagi kita ke tempat calon mitra Mama ya. 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 Kemarin pagi kita ke tempat calon mitra Mama ya. Pesawat tempurnya muter-muter ya guys ya. Jadi kita ngobrol sampai, jadi pulang ke rumah itu pas sebelum azan zuhur ya Maya, sebelum azan zuhur. Nah, kemudian ba'da zuhur
rasanya badan ini lemes gitu kan. Karena kan kemarin kan puasa ini ya, puasa Senin, puasa sunnah Senin gitu kan. Ya udah ya, kalau lemes ya kita ambil cuti lah, ambil cuti aja. Lagian kan malam sebelumnya kan aku kan tidurnya kan karena nunggu Fatimah pulang ya, jadi tidurnya tuh lewat dari jam 10 malam. Jadi karena tidurnya itu lewat kan, aku biasanya tidur kan pukul 8 malam, ya kan? Nah, jadi karena tidurnya lewat, aku ambil cuti. Besoknya badannya terasa lemes gitu loh. Jadi kalau tubuh kita ini masih perawan, masih murni, jadi usia berapapun kita, itu kita terasa agak-agak lemes ya kalau besoknya kita ngerasa badan kita itu lemes aja kalau kita kurang tidur. Nah, padahal tidurnya cuma kurang 2 jam aja. Tapi seperti itulah yang sudah terbiasa tidur jam 8 malam. Mutar-mutar pesawat tempur mau ditembakkan baru tahu rasa. Oh, begitu. Kalau ditembakkan baru tahu rasa. Oh, gitu. Tahu rasa apa ya? Tahu isi atau tahu berontak? Hai. Berontak atau tahu isi? Tahu isi, isinya apa? Isinya tahu. Oke, ini sekarang bagi yang penggemar-penggemar aku, yang ngefans berat sama aku, pasti tahulah apa yang berubah dari diri ini, ya kan? Gitu loh. Ada yang lebih bersih, ya kan? Biasanya kan melintang-melintang sampai di sini bisa dipelintir-pelintir ya. Jadi, oke, cerita yang kemarin masih belum selesai ya. Dimana semalam itu saya melakukan hal yang jarang-jarang saya kerjakan di hidup saya, apa namanya, boci atau bobok ciang ya. Saya jarang sekali ya tidur siang ya, tapi karena semalam ini kan badan lemes kan, abis jalan-jalan ngunjungin mitra ya kan, itu kan. Nah, terus apalagi itu puasa ya kan, puasa Senin. Tiba-tiba ngantuk. Jadi tidurlah bangunnya tuh 15 menit sebelum azan asar. Wah, Masya Allah, bisa terbangun ya automatically ya. Bisa terbangun diri ini ya. Diri ini yang masih perawan ini. Langsung mama gini. Artinya gini kan, kita jarang ini masih kita nih kan badan kita masih murni, kita jarang minum minuman kemasan ya kan, kita nggak suka makan makanan yang banyak pengawetnya itu kan. Nah, jadi itu dia, kita lebih suka masakan rumahan yang homemade gitu ya kan. Nah gitu loh, jadi yang tidak pakai pengawet, tidak pakai penyedap, nah begitu. Jadi pas masuklah misalnya kita mengkonsumsi makanan yang kita beli di supermarket, itu terasa banget dia kan pengawetnya itu ya, atau rasa manisnya itu kan ada tuh yang apa namanya, sari manis, pengawet, kemudian penyedap. Itu kalau sampai di badan kita itu terasa pusing kepala kita, terasa badan kita ini nggak bisa nerima zat-zat kimia seperti itu ya kan, gitu loh. Kita ini biasanya makan makanan yang tradisional, kayak makanan kampung ya, kayak lapek sogan. Nah itu enak banget ya, crunchy rasanya. Kemudian lapek labu. Terus mama sukanya apa kemarin mah? Lapek Nagasari. Nah, lapek Nagasari lembut ya. Kita beli banyak-banyak, kita masukkan freezer. Nah, kita masukkan freezer. Jadi kita nggak perlu sering-sering keluar rumah. Kan di Amerika orang sana suka makanan-makanan beku ya kan. Jadi di sini kita gitu juga ya. Beli bubur di jalan ya, bubur yang sangat-sangat hits di Pekanbaru ini. Ada bubur pulut hitam, ada ketan hitam, ada pulut apa namanya tuh, kacang ijo. Ada bubur kacang ijo, ada bubur apa lagi tuh, ubi ungu. Wah itu enak banget ya.
Dia sangat-sangat dia sticky, kemudian creamy. Wah, mantap ya, mantap banget. Jadi bisa kita beli sampai 10 porsi. Kemudian yang mau kita bubur jagung. Ada bubur apa lagi tuh, mah? Bubur sumsum ada nggak tuh ya? Pokoknya banyak lah macam-macam bubur ya. Kita beli 10 porsi, kita masukkan freezer gitu loh. Jadi kapan kita mau, kita panasin, tinggal kita makan. Jadi kita nggak perlu sering-sering belanja ke sana bolak-balik, ya kan? Nah, parkirnya ada berapa pula itu kan? Bolak-balik sana tuh ya. Kalau kita pergi-pergi itu kan kita mesti dressing up dulu. Ya, merapi-rapikan rambut, mesti mandi dulu, ya kan? Nah, gitu loh. Itu banyak-banyak buang waktu pula. Belum lagi kita mau bikin VT-VT kita, belum lagi kita mau mengupload ke YouTube kita. Ya, banyak yang mau kita kerjakan. Terlalu sibuk kita ya sebagai seorang yang dikatakan pengangguran ya oleh teman-teman di sini. Nah, seperti itu. Nah, kemarin nih masih ceritain kemarin ya. Jadi alhamdulillah bobok ciangnya itu, aduh, masya Allah, enak banget ya, betul-betul syahdu, karena nggak panas ya kan, sejuk lah pokoknya ya. Jadi bener-bener tidurnya itu ba'da zuhur sampai 15 menit sebelum asar. Itu saking dalamnya, saking nyenyaknya kita tidur, alhamdulillah. Nah, itu bisa didapatkan dari apa? Minum Bimax. Kita bisa mendapatkan tidur yang lena, tidur yang nyenyak. Jadi kalau teman-teman sudah lama tidak mendapatkan nikmat Allah, yaitu tidur yang lena, tidur yang nyenyak ya, segeralah ya ambil satu paket, bergabunglah di bisnis ini, beli Bimax, beli Hubs Pro. Gitu loh. Beli Alfian Kolagenia. Dengarkan apa kata saya ini, nanti teman-teman ya, kolagen itu bisa membuat kulitnya kinclong seperti saya ini. Ya, Hubs Pro itu membuat teman-teman tidurnya awal ya. Diminum pukul 5 sore, nanti rasakan mata ngantuk pas jam 8 malam. Jangan dilawan ngantuknya, langsung tidurkan. Jadi kita di rumah sini jam 8 malam tuh semua udah tertidur. Udah tertidur kita di sini semuanya. Nah, begitulah nikmat Allah itu ada dan kita rasakan dan kita mendapatkan kenyamanan. Oke, ya. Jadi kegiatan semalam udah saya sepil sampai asar. Nah, pada asar saya nggak bisa live juga karena itu tentu kita sibukkan diri dengan scroll up, scroll down ya. Karena saya hanya punya waktu sekitar 20 menit, kemudian sekitar 50 menit ya sebelum saya dijemput oleh teman untuk berbuka bersama ya di Masjid NY. NY itu apa? New York ya nggak usah saya kasih tahu namanya. Nanti teman-teman ikutan pula ke sana, ya kan? Saya tidak mau privasi saya terganggu, ya kan gitu loh. Jadi kita berbuka bersama di masjid itu, nunggu dia jemput, ya udah. Jadi kemarin cutinya benar-benar menikmati hidup, ya. Ada bobok ciang ada boci yang memang mantap kali, ya kan? Lena dan nyenyak. Mama tidurnya nyenyak sekarang. Nyenyak. Luar biasa. Karena mama ikut minum Bimax, House Pro, dan LVN Kolagenia serta Ecovico ya Maya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan kenikmatan hidup ya, tidak ada rasa khawatir terhadap masalah keuangan ya. Kita di rumah saja. Nah, kemudian hidup kita punya support system ya. Uang miliaran sudah menanti-nanti di depan. Nah, bagaimana cara kerjanya? Live di platform sini. Bisa 3 kali sehari. Nah, ya kemarin kita cuti. Nah, ini cerita lagi ya, kemarin tentang berbuka bersama ya di Masjid NY, ya kan? Wah, itu memang luar biasa banget ya. Benar-benar
nuansa kebersamaannya ya, harmonisasinya, wah luar biasa. Ya, apa yang tersedia di sana ya, ada ada kopi susu, ada teh anget. Oh, tehnya rasanya enak banget ya. Saya sampai mesen bawa pulang. Saking enaknya itu teh di masjid itu ya, sampai saya beli bawa pulang ya, tapau atau bungkus atau take away, paham? Saking enaknya di sana. Rasanya beda dengan teh teh manis biasa gitu loh. Nah, ya enak banget sampai bawa pulang gitu loh. Nah, jadi Senin Kamis saya ke sana dan apa namanya yang temenan sama saya di WA itu udah tahu, udah mendapatkan videonya ya, bisa nonton mereka ya kan. Jadi mereka bisa melihat bagaimana kehidupan saya di keseharian. Nah, ini sangat penting teman-teman mengetahuinya ya. Mengetahui apa yang saya lakukan di keseharian saya. Itu semuanya tertuangkan di SW atau status WA ya kan begitu ya kan. Tapi di sana tidak ada yang sifatnya pamer-pamer ya, foto di depan mobil Pajero nggak ada ya, foto di depan apa namanya yang nggak penting. Jadi kita hanya menunjukkan betapa nikmatnya hidup kita setelah kita bergabung di bisnis ini. Memang beda, memang berubah 360 derajat. Ya, yang paling enak tuh tidak ada kekhawatiran. Misalnya takut miskin, takut nggak ada duit, takut nggak bisa makan, ya, takut nggak bisa bayar cicilan karena cicilannya nggak ada. Ya, cicilan nggak ada, itu loh. Nah, kemudian takut apa lagi tuh? Takut nggak bisa beli ini, beli itu. Nggak ada. Jadi kalau yang hidupnya masih tersiksa, masih penuh dengan penderitaan ya, cicilan banyak, penuh dengan ketakutan tak bisa bayar. Kemudian apalagi tuh, sedikit butuh duit, mesti minjam sana, minjam sini. Nah, enak hidup seperti itu, enak mah? Enggak enak ya, enggak enak ya. Kemudian ya, tidurnya tidak pernah nyenyak. Kemudian tidurnya ya tidak pernah jam 8 malam kayak kami. Ya, tidurnya itu di atas jam 2, jam 3 pagi baru bisa tidur. Sementara harus bekerja jam 7 pagi. Bayangkan bagaimana hidup seperti itu yang tersiksa, ditambah lagi dengan cicilan-cicilan, ditambah lagi dengan makian-makian dari debt collector. Ya, yang tahan dengan gaya hidup begini, silahkan pertahankan hidup Anda. Ya, belum lagi permintaan anak, belum lagi permintaan mertua, belum lagi permintaan ini, permintaan itu, ya, gitu loh. Ya, kalau Anda masih juga bertahan dengan seperti itu hidupnya, monggo silahkan. Ya, dan Anda belum juga mencari solusi apa sebaiknya yang dilakukan untuk mengubah itu semua, ya, itu loh. Ya, tiap kali ada motor datang depan rumah, itu langsung aja udah deg-degan ya. Padahal nggak siapa-siapa. Orang mungkin ngantar undangan, ya mungkin acara Maulid Nabi, tapi sama anaknya udah dilatih berbohong tuh, bilang mama nggak ada ya. Jadi anaknya pun udah pandai berbohong gitu loh. Jadi banyak sekali dampak negatifnya dari orang yang banyak cicilan itu. Ya, anaknya pintar berbohong, siapa yang ngajarin? Mamanya sendiri. Nanti kalau nak berbohong sama mamanya marah. Padahal siapa yang melatihnya? Mamanya sendiri. Pandai aku berbohong ya. Siapa yang ngajar? Siapa yang ngajar kau, bukan dirimu ya? Seperti itu. Oke, kita balik ke cerita buka bersama kemarin ya. Wah, itu memang luar biasa ya. Itu benar-benar nikmat sekali ya berbuka bersama orang-orang soleh ya. Di lantai 2 masjid itu, wah indah sekali rasanya ya.
indah sekali ya. Eh, Sampai sekarang saya masih inget gitu kan. Pokoknya nikmat banget lah. Ya nikmat banget. Nah, jadi setelah buka puasa, nah kita itu sholat maghrib bersama-sama. Ya habis sholat maghrib bersama-sama, kemudian kita sholat sunat lagi. Nah, habis sholat sunat ya langsung mejanya dipersiapkan untuk kemarin itu Ustadz Haji Suryandi Temala LCMA ya, kemarin membahas tentang tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Nah kayak gitu tuh, seperti itulah yang kemarin topiknya ya. Nah itu adalah sebuah pengajian yang luar biasa. Mungkin dari judulnya terlihat biasa-biasa aja, tapi kalau dikupas secara ilmiah, ya kan? Ya ini hadisnya perawinya siapa, kemudian dari berbagai ahli-ahli hadis itu, yang hadis yang ini nih bagaimana pendapat mereka, sehingga disahkan menjadi hadis yang sahih ya, nah, gitu loh, seperti itu. Jadi udah sangat-sangat dalam ya, beda dengan pengajian-pengajian yang banyak hanya sekedar cerita-cerita. Oh ini contoh yang baik, ini contoh yang jahat, tanpa dalil-dalil. Nah, kalau Semarang tuh lebih detail ya. Kalau biasanya kan ini hadis dari HR Muslim dan Bukhari gitu doang. Ini enggak ya. Yang bagaimana mengesahkan hadis ini ya, Imam Muslim ini banyak macam-macam perawi itu loh. Wah, luar biasa. Dan itu saya rekam ya, sepanjang pengajian itu selalu saya rekam. Selalu begitu. Pokoknya saya hadir di semua pengajian pasti saya rekam. Tapi rekamnya rekam audio aja ya. Itu loh. Dan gak usah ditanya ya, ini memori handphone ya, itu mesti dipindahin ya, sampai beli pula flash disk yang berapa tera gitu kan. 1 tera kan 1000 giga. Kita pindahkan jadi sehingga handphone bisa bersih, bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Nah, jadi begitulah keseharian kita ya, bekerja, cuti, dan sekarang bekerja lagi. Nyaman banget terasa. Tadi habis pengajian subuh ya, saya nongkrong dulu di kedai kopi Bude ya, terus ngobrol-ngobrol ya. Nah kemudian ini maaf kata ya, ini satu meja nih, nah saya bayar semua. Seperti itu kita ya. Jangan takut kita mentraktir orang ya. Ini cerita tentang traktir, ada kejadian yang sangat mengesankan diri saya ya. Jadi ini kejadiannya sekitar lebih dari 5 tahun yang lalu ya. Saya belum di bisnis ini ya, di bisnis yang lain. Jadi saya istilahnya itu diajak makan lah oleh seseorang, dan dia itu leader di bisnis yang itu tuh. Jadi kita diajak makan di sini, namanya tuh Ampera, tapi Amperanya itu Ampera yang berkelas juga lah ya, di Jalan Harapan Raya. Ada nggak sih Ampera yang ada buah potongnya ya? Ada buah potong kan? Nggak ada ya, biasanya Ampera itu lauk ya, masakan Padang sama nasi gitu aja, paling ada es teh ya. Ini nggak, ada buah potong. Mangganya manis banget ya. Nah kemudian kita makan berlima ya, tagihannya berapa? 1 juta Ampera loh ya, kelas-kelas warteg itu loh. Makanya berlima tagihannya 1 juta. Nah mendengar kata itu ya, jadi yang mentraktir ini dia tahu itu terlalu mahal dan dikerjain dianya
ya kan, dikerjain. Nah, tapi dia mengambil kesempatan itu untuk mengesankan orang-orang lain di sana. Paham apa yang dikerjakan ya? Langsung dia refleks ngomong, kok 1 juta murah banget, kata dia kan. Lah ini semua yang datang ini semua saya bayarin, ya. Yang belakang juga semua. Sampai yang punya apa namanya, yang punya warung itu kaget. Hah, ini orang udah dikasih tagihan mahal, wah ternyata dia punya uang banyak banget. Wah, malah gue yang ditantang. Hitung semua, ya. Yang datang ini semua yang masuk ke sini semua saya bayarin. Seperti itu. Dan saya pun kaget. Hah, kok bisa begini? Kok bisa begini? Semua kita terkaget-kaget, dan memang salut ya. Terpukau kita dengan kejadian. Hah? Dan sampai sekarang saya masih ingat. Kan biasanya orang makan warteg, tapi makan berlima, tagihannya 1 juta. Biasanya kan berdebat dulu, marah-marah dulu. Ini tanpa ada perdebatan, tanpa ada marah-marah, langsung refleks, bukan yang 5 nih aja, nih semua yang masuk di sini, semua dibayarin. Coba. Nah, ya, jadi perlu kita belajar dari manusia yang seperti itu. Kenapa? Di antara 1 juta orang, paling aja hanya ada 1 yang seperti ini. Kemarin saya udah cerita ya, di antara 100.000 orang ada 1. Itu yang mana? Ya, tengok di YouTube saya. Tengok yang mana yang itu orangnya. Nah, begitu. Ya, jadi saya di sini memang berusaha menginspirasi teman-teman semua supaya teman-teman semua punya kehidupan yang berbeda. Supaya apa? Kehidupannya lebih menarik, ya, lebih menarik. Jadi dunia ini luas. Kita mesti punya wawasan yang luas. Kita mesti pengalaman-pengalaman yang baru. Jangan gitu-gitu aja. Jangan begitu-gitu aja. Ya, jangan begitu-gitu aja. Jadi kalau kita tuh duduk satu meja sama orang, meskipun kita nggak kenal, bayarin. Gitu. Bayarin. Bang Hos, kita aja pas-pasan, gimana mau bayar? Makanya kalau diajarin sesuatu itu, diterima ilmunya, dipikirkan, disesuaikan dengan kehidupanmu, gitu. Kok enggak kehidupanmu ya gitu-gitu aja, ya, nggak akan berkembang gitu loh, nggak berkembang kehidupannya karena pengalamannya itu nggak banyak, ya, pengalamannya itu tidak ada menunjukkan keberanian gitu loh. Biasa kami juga BMM bayar masing-masing, itu kan udah nggak lucu, ya, itu kan biasa-biasa aja, ya kan. Nah, begitu, ya, begitu. Seperti itu. Kita hidup tuh wawasannya mesti luas, pengalaman kita harus banyak. Jadi saya meskipun jarang keluar rumah, tapi Allah memberikan saya pengalaman-pengalaman baru yang luar biasa. Saya merasa sangat bersyukur, ya. Meskipun kemarin puasa sunnah Senin itu biasa aja, tapi entah kenapa sampai sekarang ini saya masih merasa itu ada nuansa keindahannya, ya, nuansa keindahannya gitu loh. Nah, pas pulang dari sana kita mampir ke sebuah fried chicken, ya, ownernya teman SMA kita, ya. Jadi teman yang yang aku ajak ini itu seorang miliarder sebenarnya, ya. Dia itu seorang miliarder, dia baru transaksi 20 miliar membeli sebuah hotel di Pekanbaru ini. Nah, jadi teman-teman, ya, kalau belum punya teman seperti ini, nah, jadi kalian gak usah ngata-ngatain orang. Nanti kalau dibilang level hidup kita berbeda, kalian marah, ya kan? Nanti kalau saya bilang apa namanya itu, ya, tersinggung, ya. Padahal saya ingat yang pernah saya bilang, ya, yang pernah saya katakan itu, kalian mesti mencintai apa yang saya katakan. Apa tuh? Orang sombong itu, ya, pertama, dia mudah marah.
Kayak kalian nih, ya, mendengar kata-kata saya, ya, meskipun kalian tidak kenal sama saya, meskipun kalian tidak ada hubungan darah sama saya, kalian marah dengar saya ngomong. Kok bisa marah? Nah, itu berarti kalian ada kesombongan. Yang kedua, sifat orang yang sombong itu, dia mudah tersinggung. Nah, ya, kita nggak kenal, tidak ada hubungan darah. Eh, Pokoknya di sini aja ketemunya. Tersinggung pula dengan yang saya bilang. Kok bisa, ya kan? Padahal nggak kena mengena, ya kan? Yang ketiga, mudah baperan. Nah, tuh, ya kenal juga kagak kok baper. Kok bisa baper, gitu loh. Kenapa bisa baper? Nah itu, tanyakan kepada diri Anda sendiri. Apa yang salah pada diri Anda sendiri? Kenapa Anda tidak belajar bagaimana supaya Anda hidupnya senang, hidupnya nyaman, gitu loh. Tenang. Itu ya. Ini dari pagi baru ini saya kerja. Dari pagi tadi, ya. Pagi tadi bangunnya jam 4 pagi ya, jam 4 pagi bangunnya gitu kan. Alhamdulillah tidurnya lena banget, nyenyak banget. Karena sebelum tidur tuh saya minum Hubs Pro. Ya, saya minum. Jadi kan kemarin tuh saya banyak. Jadi abis buka, saya bilang saya kan selalu mengukur berapa banyak saya mengkonsumsi gula. Jadi kan saya udah cerita nih ya. Ada kopi susu, itu udah gula ya, kopi susu udah gula. Kemudian ada es teh yang enak banget, ngambilnya sampai 2 porsi. Ini udah berapa, ada 3. Tambah lagi saya beli pula bawa pulang lagi ya es teh ini bawa pulang, udah berapa, ada 4. Nah saya harus tanggung jawab dong ya. Kemudian berkunjung lagi yang ke chicken punya temen ini ya, sana minum lagi, sana lemon tea, udah 5 nih. Nah 5 tuh ya. Sementara dari jam habis maghrib sampai sebelum saya tidur ya, itu saya nggak sempat olahraga. Jadi kalau saya tidak membuang itu semua, dinetralkan pakai apa? Pakai Bimax. Begitulah kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kita mesti ingat, tadi mengkonsumsi gula sebanyak apa? Saya sudah minum 5 gelas. Ya, yang gulanya itu banyak banget. Saya sudah 51 tahun. Jadi kalau saya tidak melakukan itu, saya tidak berusaha menetralisir sebelum tidur. Nah, saya minum Bimax. Dan bonusnya adalah saya dapat tidur yang lena, tidur yang nyenyak. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah. Betul kan? Gitu ya. Disitulah kita hidup itu tenang. Tidak ada rasa iri dengki kepada orang. Meskipun teman kita baru aja selesai membayar, bertransaksi beli hotel di kota ini 20 miliar. Kita biasa aja ngedengarnya. Ya, kita nggak ada, kok bisa? Kepo-kepo, nggak ada. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Kenapa? Di pikiran kita angka segitu tuh biasa aja. Tidak membuat kita salut dan membuat kita apa nama itu ya? Bukan angka yang besar segitu itu. Kaget. Bukan kaget lagi. Hotel wajar ya. Nah, tadi jalan mana? Itu loh. Nah, begitu. Nah, kan senang kalau kita punya teman seperti ini. Ya, tadi maka saya bilang pilah-pilah temannya, ya. Ya, kalau teman kamu itu toksik, suka menggibah, suka menghabiskan waktumu dengan menggibah doang, ya. Hilangkan, bumi hanguskan dari duniamu, ya. Ya, gak usah disapa-sapa lagi. Ya, gak usah. Ya, dia toksik kan? Hanya memberikan racun ke hidupmu kan? Nanti kamu dengar cerita gosip-gosip dia, malah pahala kamu nanti yang hilang, melayang, ditransfer ke orang yang kamu dengerin. Siapa diceritain itu loh? Yang kalian ceritain. Nah, kan begitu. Mau? Kan rugi kita. Nah, begitu. Jadi kalau berdoa tuh ya, ya Allah,
Alhamdulillah ya Allah, hamba sudah mendapatkan teman-teman yang soleh. Gitu doanya. Pakai rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau sudah mengatur hidup hamba sedemikian rupa, sedemikian indahnya. Doanya tuh bukan minta-minta nangis-nangis lagi. Itu frekuensinya rendah. Doanya tuh kita frekuensi tinggi, penuh rasa kebersyukuran. Beda banget, beda level, ya. Ini nggak mengejek ya, nggak mengejek, tidak menghina ya. Monggo silahkan, kalau taunya cuma berdoanya meminta menangis-nangis, ya Allah, Mbak coy kok mana hidup ambo kan gitu kan, kok gini banget sih hidup gue. Ya, saya kasih tahu yang dengar sekarang, jangan doa kayak gitu lagi. Ya. Nah, itu bakal lama dikabulkan. Ya, kalau pengen doanya cepat dikabulkan Allah adalah, ya Allah, betapa bahagianya ya Allah, hamba ya Allah hari ini ya Allah dipertemukan dengan orang-orang soleh ya Allah. Nah, hari ini tadi hamba makan soto di masjid, enak banget rasanya ya Allah. Hamba berbagi nasi dengan teman sebelah. Yalah, kita udah dari masa satu, masa nasi satu piring, ya kan bagi dua lah sama teman gitu kan. Seperti itu. Ya Allah, habis itu hamba nggak langsung pulang, nongkrong dulu tempat bude ya Allah. Kemudian hamba punya kesempatan untuk mentraktir teman-teman di sana, satu meja kita traktir semuanya ya Allah. Hamba merasa senang sekali ya Allah bisa berbagi rezeki dengan teman-teman ya Allah. Kami tadi bercerita macam-macam begini, pokoknya kita nggak ceritain orang ya. Nah gitu loh. Itulah hidup yang ingin kita rasakan, ingin kita nikmati. Sampai sini paham ya? Nah, gitu. Carilah teman-teman yang seperti ini, yang selalu punya rasa syukur, yang selalu bukan yang pandai menghibur Anda, ya, bukan yang ngajak-ngajak Anda ke karaoke, ya, bukan yang ngajak-ngajak Anda pergi clubbing. Ya. Itu. Waalaikumsalam Pak Dery. Abangku sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Pak Dery juga ya. Alhamdulillah gitu. Seperti itu. Jadi hidup kita tuh penuh dengan cinta kasih yang hakiki. Ya, jangan kamu pandai bilang aku bersyukur hidup tapi syukurmu itu diwujudkan nyata nggak? Pakai rasa nggak ngomongnya sama Allah? Bersyukur. Hal-hal kecil kamu syukuri sedetil-detilnya nggak kepada Allah? Ya Allah, makanan hari ini kok enak banget sih rasanya. Seperti itu kita bersyukur ya. Ya Allah, gitu. Ya Allah, tadi teleponan sama temen, rasanya menyenangkan sekali. Gitu ya. Tadi aku dengerin dia cerita, ya mau beli tanah 32 miliar. Kok aku rasanya nggak ada dengki. Dan aku ya Allah, ya aku pasti bisa ya beli tanah 100 miliar ya Allah. Seperti itu kita berdoa. Jadi nggak usah dengki-dengki sama orang, ya nggak perlu berdengki-dengki. Dengar cerita kawan, aku baru beli ini sepatu 20 juta. Tapi kau punya kawan kayak gitu tuh, jangan dulu negatif thinking ya. Jangan negatif thinking ya. Di hati kita itu tengok dulu kan, nih orang maksudnya apa gitu kan. Pamer, kalau pamer langsung aja kita buang badan ya kan. Tapi kalau di balik itu ada sesuatu yang ada hikmahnya, ada manfaat yang bisa kita ambil dari pembicaraan itu, coba kita tahan dulu ya. Tapi jangan pakai emosi ya, santai dulu ya, gitu, santai dulu. Oh gitu, kok mau kau beli 20 juta gitu, apa nggak sayang duitnya kan gitu kan. Aku tuh ya udah lama kali mengidam-idamkan sepatu ini. Di situ akan timbul empati kita, ya kan? Kita mesti empati sebagai teman yang baik. Oh gitu, udah berapa puluh tahun kok pengen itu sepatu itu. Pokoknya adalah sekitar dari sejak SMA lah bro, gitu loh. Oh kayak gitu, ya.
Oh patutlah, harga 20 juta pun kau beli ya. Iya. Ya kebetulan ini project aku ada sekitar ini berapa 2M nih. Oh iya. Oh, yang mana itu? Iya ini kemarin laku tanah di sana. Oh, patutlah ya. Lagi lapang sekarang. Begitu kita menanggapi cerita kawan, ya. Nindak. Begitu dengar gitu langsung busuk hati, ya. Nggak boleh kayak gitu tuh. Hati itu dijaga, ya. Kelembutan hati itu mesti dijaga. Jangan sampai ada dengki, ya. Ya, dengerin, cerna dulu, ya, kata-katanya gitu. Ya, ada empati gitu kan. Ya. Ini ada kemarin laku tanah tuh 2M gitu kan. Gitu. Kau mau aku transfer. Nah, kan gitu pula, ya kan? Jadi dengar kita ini apa namanya? Apa ya? Input bukan, apa maksudnya tuh ya? Eh, Perlakuan kita kepada dia itu sangat positif dan kita ada empati. Dapat pula kita transferan ya. Tentulah ya dari 2M ya kan. Nah, kau mau aku transfer berapa? Tahu-tahu udah masuk ya bro ya. Oh thank you. So what? Kayak gitu kita berteman. Seperti itu. Jadi kalau kita tuh selalu positive thinking, rezeki akan selalu dan selalu ada untuk kita. Tapi kalau kita sempat dengki, mudah jengkel, ya teman dapat nikmat dari Allah kita jengkel, kan tidak boleh seperti itu. Ya mesti ada empati, kebahagiaannya kita rasakan, ya gitu loh. Kesedihannya juga kita rasakan, ya gitu ya kita berteman tuh seperti itu. Nindak berkawan ya, menggosip dia kerjanya kan. Tidak ada cerita selain menggosip. Campak kan kawan, campak kan. Tidak usah lagi ditegur-tegur. Ya enggak mah, ya kan? Tidak ada guna kawan kayak gitu tuh ya, menggosip aja kerjanya. Membuang pahala. Kalau cerita itu cerita proyek, kalau cerita itu cerita hal-hal yang bikin semangat, ya kan gitulah. Tidak perlu busuk hati kan, udah selesai teman tuh cerita, kita pulang, kita berdoa ya untuk untuk semangat hidup kita sebelum kita tidur ya. Ingat ya, mengakhiri hari ya, apa yang kita pikirkan terakhir sebelum kita tidur ya, itu akan terbawa ke alam bawah sadarnya kita. Ya, tadi ku cerita ya, teman ya dia beli hotel 20 miliar itu kan di Pekanbaru ini itu kan. Nah, kemudian kita baru tahu itu baru beberapa jam, ya kan? Jadi sebelum kita tidur ya, kita bersyukur dulu. Bersyukur aku ya tadi dengar teman dia beli hotel 20 miliar. Artinya kita tidak lagi takjub dengan harga segitu. Kita ngerasa itu biasa-biasa aja, ya. Dan kita sebelum tidur boleh minta kepada Allah, tapi mintanya pakai bersyukur. Ya Allah, bersyukur ya Allah, temanku engkau berikan nikmat, dia membeli hotel seharga 20 miliar ya Allah. Nah, jadi ya hamba pasti juga bisa ya kan beli hotel 100 miliar. Emang salah berdoa seperti itu? Salah mah? Salah nggak mah? Salah nggak doa kayak gitu? Nggak salah ya. Nggak ada salah-salahnya doa kayak gitu tuh. Ya bukan berarti kita pengen berlomba-lomba sama kawan. Nggak ada ya. Kita tahu Allah Maha Kaya. Ya, 20M aja dia transaksi bisa, kenapa kita enggak kan gitu. Yang paling penting itu tadi, jangan sampai ada kedengkian. Itu yang paling penting ya. Kalau dengki, ini beda ceritanya. Kalau dengki ya, ini dalam hati ya gini kan, tidak pandai pula kita membayang, karena kita tidak pernah jadi orang jahat berdengki-dengki. Orang dengki itu biasanya orang neraka.
Kayak mana cara cerita dengkinya ya? Kalau versinya versi orang dengki itu kayak mana kira-kira ya? Itulah kalau hati kita ini terlalu bersih ya kan? Bang, produknya dijual bebas. Produk apa itu? Yang mana? Aku udah tadi belum ada cerita produknya di sini ya. Jadi teman-teman di sini ya, pupuk bang ya, kalau mau beli pupuk kau ya, belinya satu paket minimal ya, kayak orang susah ya. Ya, biasakan beli satu paket. Ya minimal tuh 2,6. Nanti kamu dapat potensi rezeki 1.670.000. Mulai dari sekarang nih biasakan mendengar kata-kata miliaran itu. Jangan lagi, hah masa iya? Hah masa iya? Ya, ya biasakan telingamu mendengarkan itu. Dan nanti sebelum tidur ingat-ingat ya, oh tadi aku denger nih dari hostnya Bang Tengku Riko ya, aku tadi tanya soal pupuknya. Nah, kemudian dia bilang, dia jawab minimal 2,6 juta bisa dapat potensi rezekinya 1.670.000. Langsung tidur nih ya. Jadi pikiran terakhirnya itu adalah 1.670.000. Langsung tidur, masuk ke dalam alam bawah sadar, diproses oleh alam bawah sadar. Nah, oke. Nah, kemudian ya kita kan tidur ini kan itu kan proses dari setengah kematian sebenarnya. Tapi kita kan ikhlas dan rela, ya kan? Nah, nanti pas pagi kita bangun, Allah akan mengembalikan nyawa kita kembali, ya roh kita kembali ke tubuh kita, ya kan? Dosa ilmiah kalilah menjelaskan tentang proses tidur ini ya. Nanti kalian semuanya tuh merasa nggak masuk akal. Padahal banyak sekali ya, rata-rata kejadian yang terjadi pada diri kita semuanya itu tak lepas dari kejadian fisika, metafisika, ya, gitu loh. Tapi teman-teman tidak pernah memikirkannya sejauh itu, ya, kesadarannya masih kurang. Jadi masih banyak yang perlu dipelajari lagi, seperti itu. Ya, kalau orang yang punya kesadaran, ya, dia punya ego, dia punya pikiran itu, dia udah di atas itu. Dia bisa mengendalikan pikirannya. Nah, makanya tidak ada lagi kedengkian, ya. Yang ada hanyalah kebersyukuran. Itu aja. Kebersyukuran saja, mensyukuri. Nah, ya. Dan dia bisa mengatur pola hidupnya sendiri. Ya. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi apalagi yang bergabungnya 2.850.000, itu potensi rezekinya 4 miliar. Nah, kalau ambil yang paket basic 4 miliar. Kalau ambil yang paket regular atau 3 ya, 4 miliar dikali 3 12 miliar. Sampai kenapa bola ini tergigit lidah gue. Kita mesti ngomongnya perlahan-lahan ya. Jadi potensi rezekinya itu 4 miliar dikali 3, 12 miliar. Nah, kalau yang di atas itu paketnya, paket 7 ya, paket bisnis, itu 7 dikali 4 miliar berarti sudah 28 miliar. Nah, bayangkan apa yang bisa Anda beli dengan uang sebanyak itu. Ya, biasakan diri Anda, ya. Jangan lagi pakai kata tak percaya, ya, biasakan. Dan jadikan ini pemikiran terakhir sebelum Anda tidur. Paham ya? Nah, jadi kalau sebelum tidur dia nonton bokep dulu, ya bokep lah masuk ke dalam alam pikiran dia. Yang terus dia dapat apa? Apa yang akan dia dapatkan dari nonton bokep sebelum tidur? Ya kan? Nah,
Jadi ilmunya ini tinggi, sangat tinggi sekali di sini ya. Nggak nggak kayak ilmu-ilmu di apa ya, kelas-kelas yang di universitas tuh kalah lewat itu. Di sini ada ilmu fisika kuantum, ada ilmu tentang alam semestanya ya gitu loh. Ah, ah. Sekarang ini ya, olah rasa. Jadi kita bisa lebih mengerti tentang alam semesta ini ya. Ini teman-teman praktekkan lah di kehidupan sehari-hari ya. Apabila kita perbanyak rasa syukur kita ya, meskipun musibah yang datang sekalipun kita tetap say alhamdulillah ya. Kita tetap say alhamdulillah ya Allah ya. Dan tidak lagi menganggap itu adalah pertama ya, tidak lagi menganggap itu sebagai musibah. Kemudian tidak lagi menganggap itu sebagai sebuah kesialan. Tak lagi menganggap itu ya sebuah hal yang patut dihindari. Tapi kalau sudah kita alami ya, kita pikiran bawah sadar kita ini ya, pikiran kita ini ya, kita anggap itu sebagai anugerah dari Allah yang patut kita syukuri. Nah, kalau kita sudah mampu melakukan ini ya, yang tadi yang musibah kita anggap sebagai anugerah dan kita malah syukuri, tinggal menunggu hadiah yang sangat luar biasa dari Allah. Kalau mau minta sama manusia silakan. Mau minta sama bos kalian silakan. Mau minta sama orang tua kalian silakan. Semewah apa mereka bisa mengusahakannya? Lebih mewah mana daripada Allah yang memberikan kepada kita makhluknya, hambanya. Nah, itu ya. Jadi dari sekarang ini pakailah akal sehatnya, juga pakai kalbunya dalam berpikir gitu loh. Ya, gitu. Nanti kekinclongan wajah itu akan datang sendiri. Kalau laki-laki kegantengannya dari dalam diri itu akan timbul. Kenapa? Hatinya udah ganteng. Kalau perempuan hatinya udah cantik dari dalam. Tak ada lagi kedengkian, tak ada lagi kebencian, tak ada lagi yang namanya itu busuk hati, ya. Rasa syukur itu terus aja kita rasa syukur terus kita ungkapkan ya, hanya kepada Allah Sang Pencipta. Itu aja kita makin ganteng ya. Organ-organ kita ini ya, mereka rela untuk terus bekerja dengan baik untuk diri kita. Pembuluh darah kita ini akan rela ya, kalau seperti ini Tuhan aku, nah ya, yang aku support tubuhnya ini, kalau seperti itulah dia punya jalan pikiran, aku rela melancarkan aliran darah ya, sistem metabolisme juga gitu, aku rela lah ya menjadikan sistem metabolisme bos aku, ini badan kita maksudnya, usianya di 51 tahun ini seperti anak muda, seperti sistem metabolisme anak muda usia 22 tahun. Apa kata kulit? Kalau seperti ini bosnya aku akan terus mengencangkan wajahnya. Ngapa? Dia penuh dengan rasa syukur. Tapi kalau sebaliknya, kalian busuk hati, kalian dengki, apa kata organ-organ kalian? Apa kata jantung kalian? Anak ini tidak menghargai tubuhnya, tak menghargai aku yang bekerja ini. Hidupnya tuh disia-siakan, dibuang-buang waktunya untuk mendengki, busuk hati ke busuk hati. Rasakan kau ya. Nanti aku kasih sedikit sentakan kau. Baru kau ingat kepada nikmatnya Allah. Begitu. Ya. Apalagi yang pelit-pelit sama diri sendiri. Ya. Apa kata organ-organ tubuhnya? Apa kata jantungnya? Udah tahu
Ini apa kata jantung ya, udah tahu aku udah usia 51 tahun, nggak ada lah kau teringat ya membelikan aku suplemen-suplemen ya. Yang di sini yang kita tahu kan Ecoviko untuk jantung, Bimek untuk jantung, ya kan? Nah gitu loh. Nah ya, ah, aku tahu kok ya Ecoviko, Bimek itu bagus untuk aku. Tapi kau nggak mau, kau lebih mau lagi beli apa? Beli jam-jam baru. Bukan kalau jam bagus pula yang untuk menunjukkan waktu. Kau lebih mau lagi beli apa namanya tuh? Apa yang nggak penting ya kira-kira ya? Barang-barang apa yang nggak sih yang nggak penting tuh? Pokoknya barang-barang nggak penting lah. Ya. Kayak gitu. Ya belikanlah diri sendiri itu suplemen yang bagus. Jadi organ-organ kita ini akan berterima kasih. Jadi pada saat kita meminum suplemen itu menyentuh kepada diri mereka dan akan membuat mereka menjadi refresh atau lebih baru lagi dengan asupan nutrisi yang mereka butuhkan. Dikasih mereka asupan gizi yang dibutuhkan untuk jantung, untuk paru-paru, untuk ginjal, untuk peredaran darah, untuk sistem metabolisme, untuk kulit, ya, untuk apa namanya tuh anti peradangan, macam-macam lah pokoknya. Tubuh kita akan berterima kasih kepada diri kita. Jadi mereka akan membuat kita bertahan sehat, ya, sepanjang usia kita. Nanti otak akan, kalau tubuh kita sehat, otak akan memberikan ya sinyal-sinyal, apa katanya, olahraga lah kau lagi, kan gitu kan. Nah, terus apa kata pikir kita satu lagi, nggak sempat, jalan kaki aja, jalan kaki, yang penting jalan, kan gitu, ya kan. Nah gitu, orang yang sering olahraga itu tingkat kebahagiaannya itu beda sama orang yang nggak mau olahraga. Rasa suntuknya itu beda, ya. Jarang-jarang dia suntuk. Apalagi orang yang bersyukur, wah, udah nggak ada suntuk tuh, nggak ada lagi ya. Yang nama gabut-gabut tuh nggak ada lagi ya. Udahlah ya, capek aku ngomong ya. Udah 11:26. Udahlah dulu ya. Makasih udah bergabung ya. Sampai jumpa nanti, insya Allah pada zuhur kita bersama lagi. Hari ini kita 2 kali aja ya, soalnya nanti pada asar aku ada kegiatan yang lain ya. Thank you ya yang udah bergabung. Alhamdulillah ya kita bisa bersama lagi di sini. Kemarin aku cuti 1 harian ya. Aku doakan semuanya yang bergabung sini sehat selalu dan mendapatkan 1 miliar pertamanya tahun ini, tahun 1446 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.